Perkenalkan, nama pian siapa? Nama aku si Samsudin. Ya, saya ingin bertanya kepada Kai, sudah berapa lama Kai berprofesi menjadi seorang petani? Sudah lama saya tunggu dulu kayak ada petani kan cuma anu kayak ini begawi nang ada lagi dulu begawi di perusahaan masa ini aja nang petani ini sudah ada sekitar ada ya kalau bisa di 20 tahun dan lawas juga lah petani. Tinggi, baik. Yang kedua, ada apa saja tanaman yang Bapak tanam di lahan sawah ini? Di lahan ini macam-macam yang ditanam, ada tanam jeruk nipis, tanam tarung, tanam benih. Ini di bentangan-bentangan ini tanamnya on tarung teman-teman ganti-ganti ya tanaman bagian nang sambil-sambil kita sembilan lah istilahnya, 9 bahuma. Ya. Bagaimana cara Bapak mengatasi hama yang menyerang tanaman Bapak? Ya dilihat situasinya juga kalau bila ada istilahnya penyakit atau kuiring, samprot atau anak benih itu ada dua penyakit disamprot juga, macam-macam obat ya penyemprotnya tuh. Habis sampai ditanam, karena sudah ditanam nih kena dia pulang perkembangannya benih itu bilanya ada penyakit itu disamprot, dia ada anunya tuh gulmanya tuh disamprot juga rumput-rumput. Berapa biaya untuk perawatan sawah? Perawatan sawah ini banyak kayak mulai traktor saya ini 35 ada nang 40 seburungannya 35 juta. 35.000 atau seburungannya tahan 35.000 sampai 40.000. sampai 40.000 seburungan traktor. Oh, dan seburungan. Yang lanjut, apa tindakan Bapak dalam menyuburkan padi-padi ini? Pupuk apa yang digunakan? Pupuk pupuk apa kimia pupuk kayak apa apa pupuk pengaruhnya pupuk putih atau pupuk abang itu dua macam tukang juga, buah urea awan ISP juga. Pertanyaan selanjutnya adalah lebih baik mana, menggunakan mesin traktor atau menggunakan bajak kerbau? Di sini Jakarta sudah ada lagi pak istilahnya ya traktor, bukan sudah kebiasaan orang masa ini Sudah mengikuti teknologi kayaknya. traktor. Lanjut, pertanyaan selanjutnya adalah berapa lama masa panen padi yang ada di sawah ini? Iya pengiringan padinya, bilanya padi agak siam lambat sedikit panennya, bilanya padi di siram cepat kurang lebih 3 bulan lebih sedikit aja panen. 3 berartinya 3 bulan panen 100 hari lah. 100 hari. Baik. Pertanyaan terakhir, berapa lama masa awal sampai masa panen, mulai pian betanjang proses jatuh sampai prosesnya menjadi padi itu menjadi beras jadi di pabrik? Desa pertama disamprot rumputnya dulu, gulmanya yang tinggi itu, baru habis itu di traktor kita sudah ada sampai 4 hari 5 hari di traktor, habis di traktor ya traktor lagi nangka dua baru tanam benihnya lagi, tanami benih kira panennya kurang lebih ya kayak itu tadi, kurang lebih 1 hari lah sampai panen mulai tanam. Ya, baik. Terima kasih Pak atas wawancaranya. Kami juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifur Rahman dari Prodi Pendidikan EPS. Saya di sini ingin mewawancarai
Bapak, apakah boleh? Siap. Boleh. Perkenalkan, nama Bapak siapa? Nama Bapak adalah nama Bapak Budi. Ya, baik Bapak Budi. Saya ingin memberi pertanyaan. Yang pertama, sudah berapa lama Bapak Budi berprofesi menjadi sebagai pekebun anggur? Eh, untuk memulai perkebunan anggur ini sekitar tahun setengah. Ya, itu tahun pertama. Yang kedua, motivasi apa saja yang membuat Bapak ingin menjadi seorang pekebun, sedangkan di wilayah sini banyak orang bertani atau menanam padi atau menanam cabai. Mengapa Bapak ingin berkebun anggur? Kita tahu bahwa anggur itu adalah buah sultan. Jadi orang masih banyak yang belum menanam anggur. Taunya anggur itu masam. Oh, Ternyata anggur-anggur impor itu bisa ditanam dengan perawatan yang khusus sehingga bisa berbuah seperti ini. ya baik. Bagaimana sih Pak cara menanam anggur yang baik dan benar itu? Untuk menanam anggur jelas kita memerlukan bibit. Bibit. Setelah bibit kita tanam. Kalau misalnya di pot kita buat dulu medianya. Jadi intinya media itu harus ada sekam bakar. Habis itu tanah subur dan kohe dicampur jadi satu, dibuat dalam wadah atau pot besar lalu kita tanam. Oh, Intinya media tanam. ya. Pertanyaan selanjutnya, apa kesulitan yang dialami ketika melakukan budidaya anggur? Bagaimana solusinya mengatasinya? Kalau untuk anggur sendiri jelas sama dengan tanaman lain, ada penyakit-penyakit yang bisa menyerang. Pertama jamur, yang kedua untuk ulat itu bisa juga menyerang. Untuk jamur kita bisa mengaplikasikan fungisida penyemprotan 1 bulan sekali rutin. Begitu juga insektisida untuk pengendalian ulat, kumbang, serangga-serangga yang lainnya. Kan tadi Bapak bilang ada bibit-bibit tuh, contoh menanam anggur tuh ada bibitnya. Nah, di mana Bapak mendapatkan bibit anggur yang unggul tersebut? Ya, jadi sekarang ini saya sudah membuat bibit anggur ya dari berbagai negara dengan cara grafting. Jadi grafting itu dilakukan dengan cara menempel atau menyambung tunas di bawah dan tunas atas. Tunas di bawah itu kita gunakan adalah anggur lokal atau rostok lokal yang sudah beradaptasi di Indonesia. Lalu di atasnya kita sambung dengan entres impor, sehingga entres impor yang akan menghasilkan anggur yang manis. Jadi seperti itu pembuatan bibitnya. Nah, lanjut ke pertanyaan terakhir. Apakah ada metode khusus yang digunakan agar anggur cepat berbuah dan menghasilkan buah yang berkualitas? Jelas ya, untuk semua tanaman pasti ada metode-metode untuk merawat dan menjaga supaya hasilnya memuaskan. Kalau anggur jelas untuk membuahkan itu harus dipangkas. Jadi anggur ini kalau batangnya sudah matang menghasilkan buah itu harus dipangkas. Kalau sudah dipangkas, tunas baru menghasilkan bunga, tunas baru menghasilkan bunga. Nah, jadi tapi harus diingat sebelum kita memangkas itu harus dipupuk dulu. Artinya ada tahap generatif dan vegetatif. Jadi waktu vegetatif, waktu pertumbuhan kita pupuk pertumbuhan. Kalau sudah ada ciri-ciri untuk dibuahkan, baru kita pupuk generatif selama 1 bulan, 1 minggu sekali. Setelah itu kalau sudah matang, ciri-cirinya batang sudah coklat, baru kita pangkas dan hasilnya akan mengeluarkan bunga
dan bunga akan mengeluarkan buah. Kan tadi Bapak ada bilang dengan pupuk. Pupuk apa yang Bapak gunakan untuk merawat anggur-anggur ini? Ya, kalau untuk masa pertumbuhan, pupuk yang digunakan adalah NPK 16 16 16. Sedangkan untuk pembuahan kita memakai 3 pupuk, MKP, KNO3 putih, dan Karate boron. Jadi dosisnya untuk di tanah dicampur ke 10 liter, 1 sendok MKP, setengah sendok KNO3 putih, dan setengah sendok Karate boron. Jadi seperti itu, ada aturannya untuk pemupukan. Bagaimana tahapan-tahapan pemupukan itu, Pak? Nah, jadi misalnya dari tanam sampai 5 bulan kita memakai pupuk pertumbuhan atau MKP. Setelah umur 2 bulan kita pupuk 1 minggu sekali. 1 minggu sekali kita campur 1 sendok ke 10 liter, campur siramkan. Itu untuk pertumbuhan. Nanti kalau sudah batangnya besar seperti ini sudah umur sekitar 5-6 bulan, itu sudah besar seperti ini, batang-batangnya sudah coklat, baru kita potong dan diganti pupuknya dari pertumbuhan ke pembuahan, yaitu pupuk generatif 1 bulan sekali selama 1 bulan, 4 kali, jadinya 4 kali aplikasi, 1 minggu sekali untuk 1 bulan. Ya, baik Pak, terima kasih atas wawancaranya, Ya. sangat bermanfaat bagi orang yang suka anggur. Silahkan bisa menanam anggur dengan cara begitu. Ya, baik, terima kasih Pak. Ya, itulah wawancara tentang anggur. Ya, saya tutup dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.